الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الذي لا يمثله العقل ولا يحده الفكر ولا ندركه الأوهام. أحمده على جميع نعمه الوافرة الجسام، وأسأله حفظ نعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله اعتز به من عز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين طريق القوام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت السنون والأعوام. أما بعد، فيا إخواني الكرام، اتقوا الله في حياتكم، واعلموا أن الله قد شرع لنا في هذا اليوم صلاة العيد لنعود ونوطن جنب فتنه وبلائه، لنكون في ارتقاء في الليالي والأيام، ونذكر ما ابتلي به إبراهيم مع ولده إسماعيل. فإنه في مثل هذا اليوم أمره ربه أن يذبح ولده بصريم الحسام، فلما علم الله صدق طاعته وصدق طاعة ولده في تنفيذ أمره بخير قيام، فداه ربه بكبش عظيم وخير أنعام. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan salah satu syariat Islam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Kemudian insyaallah mudah-mudahan diberikan kelancaran. Setelah ini kita akan menyembelih kurban sebagai bentuk daripada kita mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana awalnya beliau mengorbankan anak tercintanya, tetapi di puncak pengorbanannya Allah ganti dengan domba yang besar, sehingga itu menjadi kita tafaulan, seolah-olah kita adalah mengorbankan anak kita, mengorbankan yang paling kita cintai, sebagai bentuk kecintaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada dan tertimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umatnya sekalian hingga hari kiamat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seolah-olah hari ini adalah kita sedang mengingat sosok daripada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena secara nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau adalah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur putra yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dan pada hari ini juga, ini adalah daripada rangkaian pelaksanaan ibadah haji, dan di antara daripada rangkaian ibadah haji itu adalah mengamalkan daripada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, datang iblis menggoda yang pertama Nabi Ibrahim agar menggagalkan daripada pelaksanaan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, gagallah iblis. Datanglah iblis kepada istri beliau, digodalah agar menggagalkan daripada melaksanakan perintah Allah. Gagal daripada rencana iblis menggoda istri Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, datanglah iblis kepada Nabi Ismail, yaitu anak, untuk membatalkan atau tidak melaksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka gagal daripada godaan iblis. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegagalan iblis menggoda bapa, menggoda istri atau ibu, menggoda anak, diabadikan dengan melempar jumrah, ula, wusta dan aqabah. Maka mari kita hadirin sekalian, kita ikuti daripada jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuklah keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena bagaimana kita ketika salat, kita di akhir tahiyat akhir, kita membaca salawat kepada Nabi Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Di akhir salat kita selalu baca salawat kepada Nabi Ibrahim dan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim, karena luar biasa teladan yang besar apabila kita mengikuti daripada keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita bentengi keluarga kita, baik bapaknya, ibunya maupun anak-anaknya, menjadi keluarga-keluarga yang tangguh menghadapi segala godaan syaitan, godaan iblis dan segala godaan-godaan lainnya, sehingga dari rumah yang kita huni muncul daripada generasi-generasi yang akan membangun bangsa menjadi generasi-generasi yang tangguh menghadapi segala zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Banyak sekali teladan yang dicontohkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cucunya. Di antaranya adalah diawali dengan bagaimana periode di waktu mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mampu menghadapi kezaliman Raja Namrud dengan keteguhan imannya, meskipun hendak dibakar di api yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim alaihissalam mempertahankan daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana itu diteladani oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Godaan halus dan godaan kasar semua bisa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya kafir Quraisy menggoda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tahta, wanita dan harta. Itu tidak diterima oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, kafir Quraisy menggoda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ancaman pembunuhan. Bahkan 100 pemuda terbaik daripada kafir-kafir Quraisy, kafir-kafir kabilah, itu sudah mengepung daripada rumah Rasulullah SAW, dan disitulah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Kemudian di antara teladan Nabi Ibrahim yang dicontohkan yang ditiru oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menjuguh tamu. Allah abadikan di dalam Al-Quran, bi'ijlin hanil. Ketika datang tamu-tamu yang ternyata ada malaikat, maka tanpa basa-basi Nabi Ibrahim alaihissalam segera menyembelih seekor domba. Disuguhkanlah kepada malaikat-malaikat yang tamu-tamu yang ternyata ada malaikat yang mana mereka tidak makan dan tidak minum, tidak juga beristri. Maka diteladani oleh Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam Maulid Al-Barzanji, di sana disebutkan wa yuhibbul fuqara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan wa yajlisu ma'ahum, bergaul dengan orang-orang miskin. Dan di antara
kedermawanan beliau adalah beliau sering lapar karena demi menyuguh daripada kaum muslimat. Allahu Akbar. Masyarul muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Terakhir, di antara teladan daripada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yaitu kecintaannya kepada umat manusia. Bagaimana di dalam sebuah kisah atau dalam sebuah keterangan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjamu seluruh manusia, tetapi dengan umur yang terbatas, dengan waktu yang jarak yang luar biasa dan zaman yang berbeda-beda, beliau menyadari tidak akan mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya adalah dengan kerisauan, dengan keinginan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka air laut yang tadinya tawar menjadi asin sebagai bentuk suguhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seluruh umat manusia. Allahu a'lam. Maka bagaimana kita di samping kita cinta kepada sesama kaum muslimin, tapi kita juga harus punya hablum minan nas. Kita punya kepedulian kepada sesama manusia, meskipun berbeda agama. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ketika sedang duduk-duduk bersama sahabat, ada jenazah seorang non muslim yang lewat. Tiba-tiba beliau berdiri. Maka dikatakan oleh sahabat, wahai Rasul, itu jenazah bukan jenazah orang Islam. Maka apa jawaban Nabi? Aku menghormati kemanusiaannya. Au kama jaa. Mari, apalagi kita hidup di desa Karafe dengan berbagai agama dan umumnya kita hidup di negeri Indonesia dan kita akan berhubungan dengan hablum minas dalam langkah internasional. Mari kita punya kepedulian yang tinggi. Apakah itu di Palestina dan sebagainya, kita mempunyai kepedulian kepada sesama. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil afuwil ghafur alladhi ja'ala yawmal 'idi yawmas surur. Asyhadu an la ilaha illallah asy-syakurul mashkur wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu li izalati kulli dayjur. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أرسلته للعالمين بالملة السمحاء والشرع الميسور وآله وأصحابه الذين خفق بهم لواء الإسلام في إنحاء ربع المعمور. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله